Terima kasih atas kesempatannya. Di sini kami dari kelompok 7 akan presentasikan materi mengenai siklus pengeluaran, yaitu pembelian dan pengeluaran kas. Sebelum kami melanjutkan presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama, Kade Indah Darmayanti dengan NIM 1917051075. Yang kedua, Nimade Erina Firgayanti dengan NIM 1917051082. Dan yang terakhir, Niwayan Diana Paramita dengan NIM 1917051096. Pertama-tama, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu siklus pengeluaran. Jadi, siklus pengeluaran atau expenditure cycle adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang maupun jasa. Adapun tujuan utama dalam siklus pengeluaran yaitu untuk meminimalkan biaya perolehan dan pemeliharaan, persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang diperlukan perusahaan untuk berfungsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi siklus pengeluaran. Hubungan erat antara aktivitas siklus pengeluaran pembeli dan siklus pendapatan penjual memiliki implikasi penting untuk mendesain sistem informasi akuntansi kedua belah pihak. Secara spesifik, dengan menerapkan perkembangan TI baru untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pengeluaran, perusahaan menciptakan peluang bagi para pemasok untuk merekayasa ulang aktivitas siklus pendapatannya. Dan sebaliknya, menggunakan TI untuk mendesain ulang siklus pendapatan sebuah perusahaan dapat menciptakan peluang bagi pelanggan untuk memodifikasi siklus pengeluarannya sendiri. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses dalam sistem informasi siklus pengeluaran. Setelah permintaan pembelian disetujui, sistem akan mencari file induk persediaan untuk mengidentifikasi pemasok yang sesuai dengan barang tersebut. Sistem tersebut kemudian menciptakan sebuah pesanan pembelian yang dikirimkan ke pemasok melalui EDI. Departemen penerimaan memiliki akses ke file pesanan pembelian terbuka, sehingga mereka dapat merencanakan dan memverifikasi validasi pengiriman. Bagian utang diberitahukan pesanan tersebut sehingga dapat merencanakan komitmen keuangan yang tertunda. Dan untuk departemen yang menghasilkan permintaan pembelian, juga diberitahu bahwa permintaannya telah disetujui. Sebelum transfer barang ke gudang, petugas persediaan memverifikasi perhitungan barang dan memasukkan data tersebut ke dalam sistem. Setelah seluruh transaksi pengeluaran telah diproses, sistem tersebut menghasilkan sebuah entry jurnal ringkasan, mendebit utang dan mengkredit kas, serta posting entry tersebut ke buku besar umum. Selanjutnya yaitu ancaman dan pengendalian. Ada beberapa masalah umum atau ancaman yang mungkin terjadi pada siklus pengeluaran, yaitu yang pertama, data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pemasok dapat menyebabkan pemesanan dari pemasok yang tidak disetujui, pembelian bahan baku yang dengan kualitas rendah, pengiriman yang tidak tepat waktu, pengiriman pembayaran ke alamat yang salah, dan penipuan pembayaran ke pemasok fiktif. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu dengan menggunakan pengendalian integritas pemrosesan data. Adapun ancaman umum kedua dalam siklus pengeluaran yaitu pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti informasi perbankan mengenai pemasok dan diskon harga khusus yang ditawarkan oleh pemasok yang dipilih. Adapun salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut atau mencegah ancaman tersebut yaitu dengan mengonfigurasi sistem tersebut untuk menggunakan pengendalian akses kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Dan ancaman umum yang terakhir atau yang ketiga yaitu kehilangan data induk. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut yaitu dengan menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu mengenai memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa. Di mana aktivitas memesan bahan baku, perlengkapan, dan jasa ini merupakan aktivitas utama dalam siklus pengeluaran yang terdiri dari dua kegiatan. Di mana yang pertama yaitu mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian. Yang prosesnya itu sebuah permintaan untuk membeli barang atau perlengkapan dipicu baik oleh fungsi pengendalian persediaan maupun ketika pegawai memberitahu kekurangan bahan. Adapun
Kebutuhan untuk membeli barang atau perlengkapan sering menghasilkan penciptaan sebuah permintaan pembelian yang mengidentifikasi orang-orang yang mengeluarkan pesanan pembelian, menentukan lokasi pengiriman dan tanggal yang diperlukan, mengidentifikasi nomor barang, deskripsi, kuantitas dan harga setiap barang yang diminta, dan mungkin akan menyarankan seorang pemasok, di mana orang yang menyetujui permintaan pembelian ini mengindikasikan nomor departemen dan nomor rekening di mana pembelian tersebut harus dibebankan. Adapun dalam mengidentifikasi apa, kapan, dan berapa banyak untuk pembelian, menghasilkan adanya ancaman dan pengendalian sebagai berikut, di mana catatan persediaan yang tidak akurat dapat menyebabkan kehabisan stok yang mengakibatkan hilangnya penjualan atau penyimpanan persediaan yang berlebih yang dapat meningkatkan biaya, di mana untuk mengatasi ancaman ini, maka diperlukan prosedur sebagai berikut, yaitu yang pertama, menggunakan persediaan perpetual untuk memastikan pembaruan dari persediaan. Selanjutnya, untuk mengatasi adanya kesalahan entry, maka diperlukan adanya teknologi informasi untuk mencatat persediaan perpetual tersebut. Selanjutnya, yaitu mengenai memilih pemasok, di mana prosesnya yaitu terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan pemasok ini, yaitu yang pertama harga, yang kedua yaitu kuantitas barang, yang ketiga adalah keandalan pengiriman. Jadi setelah pemasok tersebut dipilih untuk sebuah produk, maka identitas pemasok harus menjadi bagian dari catatan induk persediaan produk untuk menghindari adanya pengulangan proses pemilihan pemasok untuk setiap pesanan selanjutnya. Adapun ancaman dan pengendalian yang dapat ditimbulkan dari pemilihan pemasok ini yaitu salah satu ancamannya itu melibatkan adanya pembelian barang dengan harga yang melambung. Untuk itu diperlukan prosedur sebagai berikut, di mana yang pertama, daftar harga sebaiknya disimpan dalam komputer dan dikonsultasikan pada saat pesanan dibuat. Yang kedua, itu tawaran kompetitif dan tertulis seharusnya diminta untuk produk berbiaya tinggi dan khusus. Yang ketiga, pesanan pembelian seharusnya ditinjau untuk memastikan bahwa kebijakan ini telah dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu anggaran juga membantu dalam pengendalian biaya pembelian. Selanjutnya yaitu penerimaan. Jadi penerimaan prosesnya adalah ketika pengiriman tiba, seorang petugas penerimaan membandingkan nomor pesanan pembelian yang direkomendasikan pada slip pengepakan pemasok dengan pesanan pembelian terbuka untuk memverifikasi apakah barang benar-benar dipesan. Selanjutnya, petugas penerimaan kemudian menghitung kuantitas atas barang yang dikirim. Jadi sebelum melakukan rute persediaan ke gudang atau pabrik, petugas di sini wajib memeriksa setiap pengiriman sebagai tanda-tanda atas kerusakan yang jelas. Adapun aktivitas ini menimbulkan adanya ancaman dan pengendalian sebagai berikut, di mana pengiriman ini berpotensi untuk menerima pengiriman barang yang tidak dipesan, menghasilkan biaya-biaya yang terkait dengan pembongkaran, penyimpanan, dan kemudian pengembalian barang-barang tersebut. Jadi untuk itu diperlukan prosedur pengendalian terbaik untuk mengatasi ancaman tersebut, yaitu menginstruksikan Departemen Penerimaan untuk menerima biaya pengiriman yang ada dalam pesanan pembelian yang disetujui. Jadi sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu yang mengenai menyetujui faktur pemasok. Menyetujui faktur pemasok, di mana dalam siklus pengeluaran, menyetujui faktur pemasok merupakan aktivitas penting dalam melakukan pembayaran. Tahap ini adalah tahap ketiga yang merupakan suatu aktivitas menyetujui tagihan yang akan dikirimkan oleh pemasok dan diproses dalam melakukan pembayaran. Suatu perusahaan biasanya akan melakukan pencatatan utang setelah penerimaan dan persetujuan atas faktur dilakukan. Departemen atau bagian akuntansi utang pada suatu perusahaan harus melakukan otorisasi pembayaran hanya pada barang dan jasa yang dipesan dan benar diterima sehingga dapat bertanggung jawab menyesuaikan tagihan pemasok dengan purchase order dan receiving report yang sesuai. Adapun proses yang dilakukan menyetujui
faktur pemasok ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah paket voucher, yaitu satuan dari dokumen yang berfungsi sebagai media otorisasi pembayaran pada para pemasok. Paket ini berisi pesanan pembelian, laporan penerimaan, dan faktur pemasok. Lalu yang kedua adalah sistem non-voucher, di mana sistem non-voucher ini dilakukan pada sebuah metode yang memproses utang pada setiap faktur yang disetujui untuk diposting ke dalam catatan pemasok individual dalam file utang yang selanjutnya akan dipesan atau disimpan dalam file faktur bersifat terbuka. Selanjutnya adalah sistem voucher, yaitu metode yang memproses utang di mana voucher pencairan akan disiapkan. Yang keempat adalah voucher pencairan atau disbursement voucher adalah dokumen yang mengidentifikasi pemasok jumlah bersih yang dibayarkan setelah dikurangi dengan diskon dan potongan yang ada. Selanjutnya adalah Evaluated Receipt Settlement, yaitu ERS, adalah pendekatan tanpa menggunakan faktur terhadap utang yang menggantikannya dengan proses pencocokan dengan 3 cara. Yang pertama adalah faktur pemasok, yang kedua laporan penerimaan dan pesanan pembelian, dan dilakukan dengan pencocokan dulu dengan cara pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Yang terakhir adalah kartu pengadaan atau procurement card, di mana kartu kredit corporation pada karyawan di suatu perusahaan hanya dapat dilakukan pada pemasok tertentu untuk membeli jenis barang tertentu juga. Saya bahas adalah pengeluaran kas. Pengeluaran kas merupakan tahap terakhir dalam siklus pengeluaran, disebut juga sebagai proses pembayaran. Proses pembayaran ini dilakukan oleh kasir, di mana proses pembayaran yang dilakukan pada saat bagian utang mengirimkan kasir sebuah paket voucher. Sistem pengeluaran kas akan memproses suatu pembayaran kewajiban yang timbul akibat sistem pembelian. Tujuan dari sistem pengeluaran kas ini adalah untuk memastikan kreditur telah menerima jumlah terutang yang benar pada saat kewajiban tersebut jatuh tempo. Sistem pengeluaran kas ada 2. Yang pertama adalah sistem manual, di mana pengeluaran kas dilakukan secara manual dengan dokumen yang diperlukan, yaitu bukti kas keluar, cek, dan permintaan cek. Catatan akuntansi yang digunakan adalah jurnal pengeluaran kas dan register. Yang kedua adalah sistem pengeluaran kas berbasis komputer, di mana pencatatan pengeluaran kas ini dilakukan dengan otomatis secara rutin. Yang diperlukan dalam sistem pengeluaran kas berbasis komputer adalah kasir, departemen, dan pengolahan data, dokumen yang dipergunakan, kas keluar, cek, permintaan cek, catatan akuntansi yang digunakan, dan juga file bukti kas keluar. Adapun sistem pengeluaran kas yang terdiri dari 3 proses, yaitu yang sebagai berikut. Yang pertama adalah proses utang usaha, di mana akan dilakukan peninjauan file utang mengenai berbagai dokumen yang telah jatuh tempo dan mengotorisasikan proses pengeluaran kas dalam melakukan pembayaran. Yang kedua adalah proses pengeluaran kas membuat dan mendistribusikan cek kepada para pemasok, yaitu berupa salinan dari cek yang bersangkutan akan dikembalikan ke bagian utang usaha sebagai bukti bahwa kewajiban tersebut telah dibayarkan. Setelah itu dilakukan pembaruan akun utang usaha dengan mengurangi atau menghapus akun utang yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pada saat berakhirnya suatu periode, proses pengeluaran kas dan utang usaha akan mengirimkan ringkasan transaksinya kepada buku besar, di mana kegiatan ini disebut sebagai rekonsiliasi dan dicatat ke akun pengendalian kas serta utang usaha. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.